Hai guys, balik lagi nih ketemu sama Mimin. Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul My Neighbor Biji. Film ini rilis pada tahun 2021. Film ini sendiri menceritakan tentang seorang wanita yang sedang melakukan pekerjaannya sebagai pengisi video live streaming. Wah, penasaran banget dong gimana ceritanya? Jadi tonton terus videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum masuk alur ceritanya, Mimin kasih tahu nih kalau video ini mengandung spoiler. Dan buat kalian semua yang gak suka spoiler, boleh close ya. Tapi buat yang mau tahu lebih lanjut gimana alur ceritanya, jangan lupa subscribe dulu biar Mimin lebih semangat bikin video-video yang lainnya. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang sedang asik menonton laptop sepintarnya. Pria itu sendiri bernama Tommy. Ternyata dia sedang menonton sebuah live streaming yang enak-enak nih. Sampai-sampai si Tommy ini berimajinasi kalau wanita yang sedang dia tonton ada tempat di hadapannya, yang langsung membuat Tommy enak. Akan tetapi, tak lama kemudian Tommy sadar, dan ia tahu kalau itu hanyalah imajinasinya. Lalu Tommy pun memberikan koin lagi supaya si wanita ini lebih ekstra pedas. Melihat si wanita yang tambah memanas, Tommy pun menjadi berimajinasi lagi sampai enak-enak dengan wanita itu. Scene berganti di mana Tommy yang berpakaian rapi. Ternyata ia sedang latihan interview untuk melamar pekerjaan setelah 1 tahun menjadi pengangguran. Lalu tiba-tiba ia mendapatkan sebuah pesan pada ponselnya. Dan kemudian ia pun pergi. Ternyata si Tommy ini pergi ke rumah temannya untuk meminjam sejumlah uang. Ya, ganteng-ganteng tapi dompet tipis. Sesampainya ia di depan rumah temannya, dia melihat seorang wanita yang sedang membuang sampah. Ya, emang dasar kucing garong, si Tommy pun langsung fokus ke arah gunung aktif milik perempuan cantik itu. Akan tetapi, si Tommy ini langsung terkejut setelah melihat tato pada gunung aktifnya. Karena tato tersebut rupanya sama persis pada wanita cantik yang sering ia tonton live streamingnya. Diketahui wanita itu bernama Hayeon. Setelah Hayeon pergi, entah mengapa si Tommy ini malah mengambil sampah kertas yang baru saja Hayeon buang. Dan kemudian ia pun masuk ke dalam rumah temannya. Baru aja buka pintu, si Tommy ini mendengar ada suara desahan-desahan manja. Ternyata itu adalah suara temannya yang sedang melakukan enak-enak di dapur. Temannya ini sendiri bernama Joanji. Dan wanita yang bersamanya itu bernama Im Nayong. Ternyata Im Nayong ini mendengar akan kedatangan dari Tommy. Lalu dia mengatakan pada Joanji ada seseorang yang datang. Akhirnya si Joanji pun menjadi enak-enaknya dan menghampiri Tommy terlebih dahulu. Yah, nggak tahu aja apa lagi nanggung. Dengan sedikit kesal, Joanji pun bertanya ada apa ia datang ke rumahnya. Si Tommy pun menjelaskan akan maksud kedatangannya. Namun dengan santainya si Joanji malah menyuruh Tommy untuk menunggu karena dirinya akan melanjutkan enak-enaknya dengan Nayong di kamar. Si Joanji pun memanggil Nayong untuk menghampirinya di kamar. Bukannya pakai penutup apa, malah si Nayong ini main jalan aja menuju ke kamar. Tapi sebelum itu sempat-sempatnya ia menyapa Tommy terlebih dahulu. Wah, mimpi apa ya semalam ini si Tommy? Sementara Tommy menunggu, Joanji dan Nayong pun melanjutkan enak-enaknya. Karena desahan-desahan manja yang terdengar membuat Tommy penasaran. Dia pun langsung menghampiri dan membuka pintu kamar di mana Joanji dan Nayong berada. Dengan perasaan yang cenut-cenut, dia pun melihat live streaming dari temannya sendiri. Tapi karena Tommy yang takut buyung yang menjadi semakin meronta-ronta, akhirnya dia memutuskan untuk menutup kembali pintu kamarnya. Namun ketika ia hendak menutup pintu, si Nayong ternyata menyadari ada Tommy di situ. Ia pun memberikan sebuah isyarat yang membuat Tommy sendiri tidak jadi menutup pintunya. Wah, tambah tegang nih. Di malam harinya, Tommy dan Joanji terlihat sedang duduk santai sambil ngobrol-ngobrol. Di situ, Tommy menceritakan apa masalahnya. Dan sebagai teman yang baik, Joanji pun akhirnya meminjamkan uang kepada Tommy. Tak lama setelah itu, Tommy pun pulang. Scene berganti kepada keesokan harinya, terlihat Tommy yang sedang menyaksikan live streaming dari Hayeon lagi. Di situ, rupanya Tommy sudah siap mainin lollipopnya. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang memberi koin banyak kepada live streaming Hayeon, yang membuat Hayeon membuka keindahan gunung aktifnya.
Ternyata yang memberi koin berkali-kali pada live streaming Hayun itu adalah Joanji. Ia sengaja melakukannya karena mendengar teriakan bahagia di dekat rumahnya sama persis pada live streaming yang sedang ia tonton. Dan ternyata si Hayun ini adalah tetangga Joanji. Mengetahui hal tersebut, Joanji pun berencana untuk bisa mendekati Hayun. Wah, ada yang mau modus nih. Scene berganti di mana terlihat Joanji yang sedang membuka kotak paket, di mana di dalamnya itu berisi sebuah stocking. Mungkin buat tambah sensasi pas beradu lagi nanti ya. Di malam harinya terlihat Tommy dan Nayeong yang sedang ketemuan di sebuah kafe. Di situ mereka berbincang-bincang sampai pada akhirnya si Nayeong ini berbisik sesuatu kepada Tommy yang membuatnya terkejut. Ih, bisik-bisik apa sih? Mimin penasaran deh. Setelah dari kafe, ternyata mereka mampir ke sebuah hotel. Ya, karena sudah sama-sama ingin saling mencicipi, tanpa basa-basi terjadilah enak-enak di situ. Setelah selesai, tiba-tiba telepon dari Tommy berdering. Ternyata Joanji lah yang menelponnya. Dia menyuruh Tommy untuk datang ke rumahnya. Scene berganti di mana Tommy yang sudah berada di rumah Joanji. Mereka terlihat lagi ngobrol-ngobrol sambil minum-minum. Di tengah obrolan mereka, si Tommy ini tiba-tiba kebelet. Setelah selesai, ternyata tisu toiletnya habis. Dan di situ hanya ada celana dalam wanita. Ya, nggak ada tisu, celana dalam pun jadi. Tapi celana dalam siapa nih ya? Lalu Tommy keluar dengan tangan yang beraroma. Di situ ia melihat Joanji yang sudah teler. Jadi dia memutuskan untuk pergi. Tapi Tommy ngejalin Joanji dulu nih. Dia menyodorkan tangannya yang beraroma itu ke hidung Joanji. Scene kembali berganti di mana Tommy yang sedang berada di kamar. Sambil mengelus-elus lollipopnya, dia berfantasi liar membayangkan Hayun yang sedang memuaskan diri juga. Di situ Tommy menghampiri dan mulai mencumbu Hayun. Sesaat setelah membuka masker Hayun, dia terkejut dan tidak jadi melanjutkan senam jarinya. Keesokan paginya, terlihat Tommy yang sedang berada di halte bus sambil latihan untuk interviewnya. Tapi lagi-lagi ponselnya berbunyi karena ada pesan yang masuk. Sementara di sisi lain ada Joanji yang berada di sebuah kafe. Ternyata dia sedang menunggu Hayun, si bintang live streaming. Di situ Joanji pun mulai melancarkan aksinya. Dia mengatakan kalau dirinya sudah tahu apa pekerjaan dari Hayun. Di sini, Joanji pun mulai mengambil sebuah kesempatan. Dia mengatakan kepada Hayun jika tidak ingin tetangganya yang lain tahu apa pekerjaannya, Hayun harus mau melemaskan buyung puyuhnya. Emang nih kucing garong ya, pintar banget sih cari jasa tutup mulutnya. Di malam harinya, terlihat Tommy pulang ke rumah setelah berpetualang mencari pekerjaan. Kemudian terlihat Joanji yang sedang bersama Hayun. Di situ, ia minta jatah tutup mulutnya. Namun, sepertinya Hayun kurang begitu suka dengan tindakan Joanji. Tapi karena grepe-grepean dari Joanji, akhirnya Hayun pun hanya bisa pasrah dengan semuanya. Ya udahlah, terlanjur enak. Ternyata di situ Joanji merekam adegan mereka dengan ponselnya tanpa sepengetahuan Hayun. Wah, kayaknya mau buat dokumentasi nih. Di sisi lain terlihat Tommy yang hendak mampir ke rumah Joanji. Di situ ia berpapasan dengan Nayeong yang juga sedang berada di rumah Joanji. Dengan raut muka yang kusut, Nayeong memberitahukan kepada Tommy bahwa Joanji sedang enak-enak dengan wanita lain. Wah, ada yang cemburu nih. Dan benar saja, Tommy mendengar sendiri ada desahan-desahan manja dari kamar Joanji. Akan tetapi kali ini ia langsung pergi dari sana. Mungkin takut kepengin ya. Setelah selesai enak-enak, Hayun langsung pergi dengan perasaan yang kesal. Sementara Joanji mengambil ponselnya yang untuk merekam tadi. Scene berganti di mana Tommy yang sedang menelpon. Dia sedikit gelisah setelah teleponnya selesai. Sementara di lain tempat ada Joanji yang sedang tertidur pulas. Tak lama kemudian, Nayeong datang menghampirinya. Ia mengambil ponsel Joanji dan melihat video yang direkam oleh Joanji tadi. Wah, tambah panas nih. Di situ Nayeong tampak begitu kesal. Dia pun mengambil ponsel milik Joanji. Sementara Tommy yang berada di kamarnya tiba-tiba menerima sebuah pesan. Setelah itu, ia membuka laptopnya untuk menonton live streaming. Namun, kali ini ia terkejut karena pengisi live streaming itu sedang menangis terseduh-seduh.
Tommy pun mendengarkan cerita dari live streamingnya itu. Tapi tiba-tiba ia mendapatkan sebuah pesan lagi dari ponselnya. Dan ternyata itu adalah video janji yang sedang anak-anak dengan Hyun. Melihat itu semua, Tommy sangat terkejut. Dan sekarang Tommy tahu mengapa Nayoung menangis di live streamingnya. Di situ Tommy tampak begitu marah dan kesal kepada temannya. Dia pun langsung pergi ke rumah Joanji dan langsung memberinya bogem mentah. Joanji pun mencoba menjelaskan kepada Tommy dengan mencari ponselnya. Tapi dia tidak menemukannya. Karena memang sangat kesal, Tommy pun memberikan bogem mentah lagi kepada Joanji. Dan setelah beberapa saat keadaan mereka berdua yang sudah cukup tenang, Joanji pun mencoba menjelaskan kembali kepada Tommy. Dan di situ Joanji berbisik sesuatu kepada Tommy dan juga ia mengatakan kalau dia akan minta maaf kepada Hyun. Beberapa saat kemudian, Joanji dan Tommy pun datang menemui Hyun. Di situ Joanji meminta maaf atas apa yang telah dia lakukan kepada Hyun. Hyun pun hanya bisa menangis terseduh-seduh sambil menjelaskan kenapa dia bisa melakukan pekerjaan seperti itu. Melihat Hyun yang menangis, Tommy pun mendekati dan menenangkannya. Di akhir film terlihat Joanji yang sedang bersama laptop pintarnya. Ternyata dia sedang menonton live streaming dari Hyun. Namun kali ini Hyun tidak sendirian. Dia ditemani oleh Tommy. Melihat itu, Joanji pun memberikan banyak koin untuk Hyun. Tentu Hyun menjadi senang dengan itu semua. Di situ Tommy pun tak mau menunggu lama dan langsung menjalankan aksinya dengan mencipikak-cipikok Hyun. Joanji yang gembira melihat temannya bahagia, dia pun menutup laptopnya dan pergi. Sementara Tommy dan Hyun tetap melanjutkan kemesraan mereka berdua. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian semua suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like ya. Dan nantikan selalu video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa.